Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Winda Sari Juliana dari Universitas Harapan Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tugas Evidence-Based Practice Journal, mata kuliah keperawatan kritis. Jadi begini teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jurnal yang saya analisis, di mana ada 2 jurnal. Nah, untuk jurnal ke-1 adalah jurnal nasional, dan untuk jurnal kedua adalah jurnal internasional, di mana penelitinya untuk jurnal ke-1 adalah Fani Anggreni, Arcelia Farosyah Putri, dan untuk jurnal kedua adalah Hayam El Hamid. Untuk tahunnya, jurnal ke-1 adalah 3 November 2016, untuk jurnal kedua adalah April 2016. Oke, untuk selanjutnya adalah judul jurnal, di mana jurnal ke-1 adalah pemantauan intake output cairan pada pasien gagal ginjal kronik dapat mencegah overload cairan. Dan untuk jurnal kedua adalah fluid balance monitoring accuracy in intensive care units. Nah, kenapa sih saya mengambil 2 jurnal tersebut? Karena 2 jurnal tersebut itu dapat dilakukan oleh tenaga medis atau perawat. Nah, untuk metode penelitiannya yaitu yang jurnal ke-1, penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode studi kasus, yaitu pasien dengan gagal ginjal kronik. Dan sedangkan untuk jurnal kedua yaitu metode penelitiannya adalah menggunakan desain deskriptif digunakan dalam penelitian pada jurnal kedua ini. Nah, untuk waktu penelitiannya itu berbeda-beda semua. Untuk waktu penelitian jurnal ke-1 yaitu 17 Mei 2014, sedangkan jurnal kedua yaitu Januari hingga April 2012. Nah, untuk tempat penelitian jurnal ke-1 itu tidak dicantumkan di jurnal tersebut, isi jurnal tersebut. Jadi isi jurnalnya itu enggak ada tempat penelitiannya, cuma dia memberikan rumah sakit, tapi tidak ditahukan rumah sakit apa kayak gitu. Nah, untuk jurnal kedua itu penelitiannya ini dilakukan di 2 unit perawatan intensif umum atau ICU di rumah sakit terpilih di Alexandria, Mesir. Nah, jurnal kedua itu jurnal internasional ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu adalah jumlah responden, di mana jurnal 1 respondennya hanya 1. Kenapa sih jurnal 1 itu respondennya 1? Karena jurnal ke-1 itu adalah tentang studi kasus. Jadi jurnal tersebut mengambil 1 responden. Nah, untuk jurnal kedua yaitu 100 pasien perawatan kritis dan 60 perawat. Nah, di mana jurnal kedua itu meliti 100 pasien atau 100 responden dan juga meneliti 60 perawat kayak gitu. Nah, untuk kriteria respondennya jurnal ke-1 yaitu pasien dengan diagnosa gagal ginjal kronik. Sedangkan untuk jurnal kedua, kriteria respondennya adalah mencakup semua keseimbangan cairan pasien perawatan kritis yang terkait catatan yang merupakan grafik harian, formulir resep obat dan formulir resep non-obat, formulir terkait keseimbangan cairan, formulir pesanan dokter lainnya, dan hasil laboratorium. Jurnal kedua yaitu semua pasien tentang keseimbangan cairan pasien di ICU. Nah, untuk instrumen alat ukurnya jurnal ke-1 itu tidak disebutkan. Sedangkan jurnal kedua itu alat penelitian ini adalah akurasi pemantauan keseimbangan cairan di ICU. Alat ini menggabungkan 2 bagian, responden pemantauan keseimbangan cairan dan kuesioner pemantauan keseimbangan cairan. Oke. Nah, untuk responden pemantauan keseimbangan cairan itu di mana semua catatan terkait keseimbangan cairan perawatan kritis untuk 100 pasien dengan kriteria inklusi berikut: catatan keperawatan dari penerimaan keperawatan kritis, nah, dan juga catatan keperawatan dari 48 jam pertama pasien tinggal di ICU. Nah, pasien yang menjalani dialisis dikeluarkan karena mereka membutuhkan pemantauan khusus. Subjek dipilih dan dibagi secara khusus di antara ICU di bawah bimbingan ahli statistik. Nah, itu yang jurnal kedua. Nah, untuk alat instrumen yang kedua yaitu kuesioner pemantauan keseimbangan cairan, di mana ada 60 perawatan kritis diambil dari ICU yang disebutkan sebelumnya. Nah, perawat tersebut itu dilibatkan dalam penelitian ini karena perawat memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas tertinggi untuk pasien yang dialokasi untuk perawatan mereka di ICU kayak gitu. Jadi yang kuesioner pemantauan keseimbangan cairan itu untuk si
perawatnya 60 itu. Jadi untuk 60 perawat itu untuk memantau keseimbangan cairannya si pasien tersebut kayak gitu. Oke, untuk selanjutnya cara pengumpulan data di mana jurnal ke-1 yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi partisipan, catatan individu, atau rekam medik dan perawatan. Data yang telah terkumpul dianalisis untuk melihat masalah keperawatan yang dialami klien, serta meninjau keefektifan intervensi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan masalah keperawatan pasien, khususnya masalah kelebihan volume cairan. Jadi, untuk pengumpulan data jurnal ke-1 itu sangat komplit ya teman-teman. Ada wawancaranya juga, ada observasinya juga, terus melihat catatan individu juga, terus melihat rekam mediknya juga. Nah, sedangkan cara pengumpulan data jurnal kedua yaitu responden juga mencakup bagian pengamatan di mana peneliti mengamati praktik keseimbangan cairan saat ini untuk mengidentifikasi keseimbangan cairan yang sebenarnya. Pengamatan berisi hal-hal dasar yang harus dilakukan perawatan seperti memeriksa jumlah jenis asupan cairan intravena, pemberian makan, produk darah, dan lain-lainnya terhadap resep. Terus pemeriksaan jumlah jenis keluaran seperti urin itu pipis ya, muntah, drainase, dan lain-lain, dan menyesuaikan laju aliran infus intravena secara akurat, mendokumentasikan waktu mulai atau berakhir untuk infus intravena, mendokumentasikan asupan yang ditentukan pada grafik, memantau jumlah asupan atau keluaran yang tepat. Nah, jadi untuk jurnal kedua itu hanya kayak observasi ya, cuma melakukan pengamatan saja kayak gitu. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Jurnal ke-1, jurnal tersebut itu mengambil satu responden di mana bernama Nyonya S, umur 50 tahun, dirawat di rumah sakit dengan keluhan ketika masuk meliputi sesak nafas, kondisi kaki bengkak, dan perut yang membesar, mual serta lemas. Klien memiliki riwayat obesitas, riwayat berat badan 100 kg, suka makan gorengan dan makanan penyedap kuat, riwayat merokok, dan menderita DM atau diabetes mellitus tipe 2, riwayat GDS 300 mg per dl sejak 4 tahun yang lalu disertai dengan hipertensi grade 1, riwayat tekanan darah 160 per 90 mm merkuri. Oke, jadi di kasus tersebut itu ditemukan beberapa masalah keperawatan yang muncul. Nah, pertama yaitu ada gangguan perfusi jaringan perifer, kelebihan volume cairan, risiko gangguan keseimbangan nutrisi, risiko infeksi, intoleransi, aktivitas, serta kerusakan integritas kulit. Nah, gangguan kenapa sih jurnal tersebut tuh mengambil diagnosa yang pertama itu gangguan perfusi jaringan perifer. Nah, berdasarkan hasil pengkajian didapatkan data berupa tampilan klien yang tampak pucat, konjungtiva anemis, punggung, kuku pucat, CRT memanjang lebih dari 3 detik, serta nilai hemoglobin yang menurun 5,7 gram per dl. Nah, untuk diagnosa kedua yaitu kelebihan volume cairan. Kenapa sih penelitian tersebut mengambil diagnosa kelebihan volume cairan? Karena klien tuh mengalami penurunan frekuensi BAK atau buang air kecil 2-3 kali per hari, jumlah urin sedikit, data observasi berupa adanya edema pitting grade 3 pada kedua tungkai bawah klien, serta asites. Juga jumlah urin dalam 24 jam itu 400 cc. Nah, dan tekanan darah 130 per 90 mm merkuri. Oke. Nah, untuk selanjutnya itu diagnosa risiko gangguan nutrisi. Nah, pasien tersebut itu memiliki keluhan tidak nafsu makan, terus dia mual, terus muntah, dan hasil observasi atau hasil fisiknya di laboratorium porsi makannya hanya seperempat bagian yang habis, dan waktu dia sebelum sakit itu berat badannya obesitas 100 kg, tetapi waktu diteliti itu turun berat badannya 81 kg karena pasien itu tidak nafsu makan. Terus tinggi badannya itu 170 cm, posturnya tinggi sedang, dan hemoglobinnya 5-7. Nah, status gizinya masih normal, tapi dia kenapa sih ambil
masalah diagnosa risiko gangguan nutrisi karena dulu dia obesitas, nah sekarang itu berat badannya turun kayak gitu, dan si pasien itu tidak nafsu makan. Nah selanjutnya itu risiko infeksi. Masalah keperawatan risiko infeksi ditunjang dengan adanya data klien dengan riwayat penyakit kronik CKD atau chronic kidney disease semenjak 4 bulan yang lalu. Hasil pemilihan terlihat kulit klien kering dan mengelupas, terus kadar urea meningkat 161 mg per dl dan penurunan kadar hemoglobin. Terus menurunnya kadar limfosit. Terus keadaan tersebut meningkatkan risiko klien untuk terkena infeksi. Kenapa sih? Karena terjadinya penurunan kadar limfosit pada klien. Terus yang selanjutnya itu kerusakan integritas kulit. Nah, di mana penelitian tersebut bahwa pasien itu kondisi kulit kliennya itu gimana ya, munculnya masalah kerusakan pada kulit. Nah, contohnya seperti pasien itu merasa katal-katal di bagian kulit kayak gitu di dalam jurnal tersebut. Nah, untuk intoleransi aktivitas yaitu adanya data berupa keluhan lemas dari klien dan berdasarkan observasi klien tanpa lemah, bed rest, dan pemenuhan ADL dibantu keluarga. Nah, itu masalah keperawatan yang ditemukan di dalam jurnal tersebut. Pada jurnal ke-1, pasien tersebut kan memiliki riwayat DM, diabetes mellitus, dan hipertensi yang disebabkan karena pola diet yang tidak sehat. Terus juga pasien juga memiliki gangguan kesehatan berupa gagal ginjal kronik yang menyebabkan gangguan regulasi cairan dan elektrolit dan memicu terjadinya kondisi overload cairan pada penderita atau si pasien tersebut. Nah, overload cairan itu lebih lanjut dapat menimbulkan komplikasi berupa gagal jantung, edema paru yang dapat berujung kematian. Oleh sebab itu, dibutuhkan manajemen cairan berupa pembatasan cairan efektif dan efisiensi untuk mencegah komplikasi tersebut. Upaya untuk menciptakan program pembatasan cairan yang efektif dan efisiensi salah satunya dapat dilakukan melalui pemotongan intake atau output cairan pasien selama 24 jam dengan menggunakan fluid intake output chart. Oke. Jadi di jurnal ke-1 itu seorang perawat atau tenaga medis lainnya itu harus memantau cairan pasien yang memiliki riwayat gagal ginjal kronik. Oke. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan jurnal kedua, di mana hasilnya adalah 65% keseimbangan cairan yang dicatat dalam folder pasien akurat dan 35% tidak akurat. Tingkat pengetahuan perawat tentang pemantauan keseimbangan cairan di ICU cukup memadai, dengan hasil 61,67% dan 71% perawat memiliki persepsi yang baik tentang pemantauan keseimbangan cairan di ICU. Ketidaktepatan peralatan pengukuran atau infus intravena terus-menerus, manajemen waktu 100%, beban kerja 91,67%, dan kurangnya keterampilan atau pelatihan 33,33% adalah faktor yang mempengaruhi pemantauan keseimbangan cairan seperti yang dilaporkan oleh perawat. Nah, jadi untuk hasil di jurnal kedua itu, tingkat pengetahuan perawat tentang pemantauan keseimbangan cairan itu cukup memadai tadi ya. Juga perawat memiliki persepsi yang baik tentang pemantauan keseimbangan cairan. Ada hubungannya signifikan antara pengetahuan perawat dan persepsi tentang pemantauan keseimbangan cairan. Karena seharusnya itu perawat itu harus memiliki pengetahuan nih bagaimana cara memantau cairan pada pasien di ICU kayak gitu untuk mengurangi terjadinya resiko masalah cairan pada pasien. Nah, perawat juga melaporkan bahwa ketidaktepatan peralatan pengukuran atau infus intravena itu terus-menerus. Nah, manajemen waktu, beban kerja, kurangnya keterampilan atau pelatihan, kurangnya pengetahuan dan komunikasi dengan petugas lainnya merupakan faktor yang mempengaruhi pemantauan keseimbangan cairan di ICU. Oke,
Untuk selanjutnya yaitu tentang kelebihan jurnal. Jurnal ke-1 yaitu bahasanya yang digunakan peliti mudah dipahami. Dalam jurnal ini terdapat abstrak dan kesimpulan. Jurnal ke-1 itu sangat sangat komplit ya. Untuk abstrak dan kesimpulannya juga ada dan juga runtut. Dan kelebihan untuk jurnal kedua yaitu menyajikan abstrak dan kesimpulan yang sangat bagus atau yang sangat komplit, bahasanya juga mudah dipahami, disusun dengan menggunakan prosedur tahap runtut. Dan selanjutnya yaitu kekurangan jurnal. Jurnal ke-1 yaitu tempat penelitian tidak dicantumkan atau tidak ada. Nah, tadi kan untuk tempat penelitiannya tidak disebutkan, cuma menyebutkan Nyonya S umur 50 tahun dan dirawat di rumah sakit, tapi tidak disebutkan di rumah sakit di mana atau di ruangan mana. Nah, terus selanjutnya itu tidak ada alat instrumen atau tidak ada alat ukurnya. Nah, sedangkan untuk jurnal kedua tidak ada informasi dilakukannya penelitian selanjutnya. Prosedurnya pengambilan data kurang efektif. Nah, karena prosedurnya pengambilan data kurang efektif? Karena jurnal kedua itu hanya mengambil observasi atau pengamatan, tidak mengambil wawancara sekaligus ke pasiennya, kayak gitu. Kurangnya wawancara atau pendekatan kepada pasien kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu kurangnya pendekatan penelitian ke responden. Oke. Sekarang rekomendasi jurnal 1. Pemantauan tersebut terbukti efektif untuk menangani overload cairan pada klien, dibuktikan dengan berkurangnya manifestasi overload cairan pada klien. Jadi, saat akan melakukan manajemen cairan harus memantau cairan pada pasien agar mendapatkan hasil yang sempurna. Nah, untuk rekomendasi jurnal kedua yaitu untuk akurasi pemantauan keseimbangan cairan di ICU, peningkatan kewaspadaan dan pendidikan in-service harus dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan perawat. Perawat pemula harus dilatih secara memadai mengenai penilaian dan pemantauan keseimbangan cairan. Thank you. Ternyata sudah selesai ya slide-nya. Oke. Terima kasih apabila ada salah kata. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.